Oke, tes. Halo semuanya. Selamat datang di Menjadi Pria Instagram Live pertama tanggal 1 Agustus 2021. Kita mulai dari kenalan dulu aja ya. Thank you semuanya buat yang udah follow. Gue baru bikin akun ini sekitar sebulanan dan udah dapat langsung 120 followeran. Thank you yang udah follow. Kenalan dulu, gue Yanuar. Jadi gue ini, alasan gue bikin akun ini adalah kayak yang bisa lo lihat di highlight story gue, karena gue ngerasa cowok-cowok zaman sekarang tuh perlu dibina atau perlu ada kayak komunitas buat ngembangin dirinya mereka, biar dirinya mereka tuh nggak cuman cewek aja terus pikirannya, tapi juga ngembangin kualitas dirinya biar jadi lebih baik lagi. Nah, gue udah belajar tentang dating, relationship skill, social dynamics, pengembangan diri segala macem. Itu dari gue SMA, udah sekitar 12 tahun yang lalu. Dan gue juga pernah kerja di dating agency, biro jodoh internasional dari Singapura. Jadi gue bisa share-share sama kalian ilmu-ilmu apa aja yang udah gue dapetin kalau tentang soal relationship dan segala macamnya. Jadi kemarin kan gue udah bikin pertanyaan buat kalian yang mau nanya-nanya. Gue udah catetin di sini. Nanti di live kali ini gue bahas satu-satu. Dan kalau misalnya kalian di live ini pengen nanya langsung juga, ya udah tinggal ketik aja, tinggal komen aja, biar langsung gue jawab di sini. Ini ada komen dari Gus Satriawan, rajin-rajin upload bang. Oke, tenang aja, gue tiap hari upload kok. Paling hari Minggu aja libur, kalau gue lagi mau libur. Pokoknya kalian semua ajak teman-teman kalian yang lain buat follow juga, biar nggak pinter sendirian. Dan yang pasti kalau misalnya post gue kalian rasa bermanfaat, share kemana-mana biar makin banyak yang follow. Oke? Sama gue mau tanya ini ya ke kalian ya, kalau misalnya kalian ada kayak kesulitan apa sih yang menurut kalian tuh perlu banget nih, gue butuh banget nih, misalnya masalah PD kah, atau masalah cewek kah, atau misalnya masalah kehidupan lah yang general, lu lu request aja ke gue, kirimin DM ke gue, biar nanti gue bahas, atau nanti gue bikinin produknya juga kalau biar bisa lu pelajarin lebih lanjut. Oke? Nah, sekarang kita langsung aja ke yang kemarin udah nanya. Pertanyaan pertama dari Jodipati Reza Albarnil, PD ngomong sama cewek. Oke, tenang aja, gue masukin ya, PD ngomong sama cewek. Kita jawab pertanyaan pertama dulu dari Jodipati. Cara jadi versi terbaik dari diri sendiri. Pertama, lo harus terima dulu diri lo yang sekarang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terima dulu semuanya apa adanya diri lo. Terus lo ambil kertas, lo tulis semua kelebihan lo, terus lo tulis juga semua kekurangan lo yang lo rasa ada di dalam diri lo. Yang kelebihannya lo tambahin, lo tingkatin, lo tambahin lagi biar lebih banyak, sampai kekurangannya lo itu yang tetap ada bakal jadi nggak sebanding gitu loh. Jadi kayak lo tetap punya kekurangan tapi ketutup sama kelebihan yang lo punya. Itu caranya jadi versi terbaik dari diri lo. Masih ada lebih jauh lagi sih sebenarnya yang bisa kita praktekin, tapi itu kalau misalnya lo baru pertama pengen ngembangin diri lo, itu hal pertama yang perlu lo lakuin. Tahu dulu kelebihan dan kekurangan yang lo punya. Kekurangannya kalau masih bisa lo perbaikin. Kalau fatal kayak gimana ya, kayak pokoknya jelek banget deh, kalau bisa lo hilangin. Jadi gitu. Kalau yang kelebihan ya lo tambahin lagi, kalau yang kekurangan kalau masih bisa diperbaikin. Kalau kayaknya udah jelek banget nih, hilangin aja sekalian. Oke? Imtak. Oke, Imtak bahas Novep ya.
ntar novet gue bahas juga. Kalian kalau cowok-cowok wajib tuh cobain novet, biar itu banyak banget manfaatnya. Soalnya gue juga udah 60 hari, udah 2 bulanan gue praktekin novet, itu khasiatnya kerasa banget. Jadi lo jangan pada sering-sering nonton bokep, berhenti sekalian. Itu juga tuh nambahin kayak yang tadi pertama, kalau pengen jadi versi terbaik dari diri lo, cobain novet. Oh ya, ini kalau misalnya suara gue kurang keras atau kurang kedengeran, komen aja ya, biar gue gedein suaranya. Oke, kita lanjut lagi dulu ke pertanyaan kedua yang kemarin. Dari Aditya, cara mulai chat sama cewek yang belum dikenal. Ya chat aja, ya chat aja. Imtak, jujur juga lo, jujur banget gue. Ntar gue ajarin lagi tuh, kenapa lo harus jadi cowok yang super jujur sejujur-jujurnya. Tapi ntar kita bahas, kita balik lagi dulu ya ke pertanyaan tadi. Cara mulai chat sama cewek yang belum dikenal, dari Aditya. Cara mulainya, ya udah chat aja. Tapi lo harus tahu dulu apa hal yang pengen lo omongin, biar ntar nggak ngalor ngidul. Kalau misalnya lo kenalan kalau dari aplikasi kan susah ya, lu bener-bener blank gitu, nggak ada gambaran. Jadi paling lu intinya adalah nyari kesamaan aja sih, nyari hal apa yang bisa lo obrolin bareng-bareng gitu. Kalau misalnya lu kenalan dari Facebook atau Twitter gitu, kan bisa lu stalking profilnya, lu cari ada kesamaan apa yang bisa lu jadiin bahan obrolan. Udah gitu, itu paling gampang sih, cara paling gampang. Intinya lu kalau pengen mulai ngapa-ngapain ya mulai aja. Mau ngechat cewek, chat aja, tapi tahu dulu arah omongan lu ntar tuh mau dibawa kemana. Jangan chat asal chat. Oke? Imtak lagi nih, jadi intinya berhenti novet, enggak, berhenti nonton bokep dan berhenti coli, mulai novet. Oke? Oke, ini ntar dulu deh. Reza Albarnil, ntar dulu ya pertanyaannya ya. Pede ngomong sama cewek, basically ya udah deh, langsung gue jawab sekarang aja. Pede ngomong sama cewek, ya paling gampang adalah jadi orang pede dulu. Ntar lu kalau udah jadi orang pede, mau ngobrol sama siapa aja, mau sama cewek kayak, mau sama artis kayak, gue udah pernah ketemu berapa kali, ya udah ngobrol-ngobrol aja, kan lu pede kan. Kalau lu pengen tahu gimana caranya pede, by the way, gue udah bikin beberapa postnya. Coba lu bongkar-bongkar di timeline gue, kan gue udah bikin berapa tuh post tentang pede. Nah coba lu praktekin deh. Sama ini juga, gue udah bikin ebook. Kalau misalnya kalian lihat profil gue nih ntar, setelah live ini, lu lihat profil gue, lu cek itu ada klik link di bio. Gue bikin ebook buat kalian yang masih pengen belajar gimana caranya ningkatin pede. Gue bikin ebook buat kalian bisa beli. Cek aja link yang ada di bio gue. Oke. Sekali lagi, kalau misalnya kalian pengen nanya langsung di chat ini bisa ya. Tapi gue jawab pertanyaan yang lain dulu yang udah masuk kemarin. Nah ini nih, bagus nih. Dari Kadavia Ringo. Cara ngilangin perasaan sama cewek yang udah punya cowok. Ini harus ditanya dulu, ceweknya mantan lo tahu bukan? Kalau mantan lo, ya lo harus ikhlasin. Lo cari kesibukan lain kayak, cari cewek lain kayak, intinya fokus lo alihin, biar nggak mikirin itu cewek dulu. Biar nggak mikirin itu cewek melulu. Nah masalahnya kalau ini ngilangin perasaan sama cewek yang udah punya cowok, tapi ceweknya itu bukan siapa-siapanya lo, alias lo cuman pengagum rahasia, ya lo nggak punya hak buat cemburu gitu loh. Gue pernah ditanya hal yang sama temen gue jealous, jadi dia naksir cewek tapi ceweknya udah punya cowok, dan temen gue jealous. Gue bilang sama dia, ya lu ngapain jealous, lu nggak ada hak buat jealous, lu bukan siapa-siapanya dia. Jadi itu ya buat Kadavia Ringo, kalau misalnya ceweknya mantan lu, fokusin diri lu sama hal-hal yang lain.
Tapi kalau ceweknya bukan siapa-siapanya lu, pacaran aja nggak pernah, ya lu nggak punya hak buat punya perasaan sama dia, buat punya perasaan jealous dan segala macam. Bentar. Oke, Gus Satriawan. 60 hari Novep udah kelihatan apa aja? Lebih pede, lebih ganteng? Atau lebih apa? Lebih banyak energi, itu yang pasti. Terus lebih apa ya? Lebih fokus. Jadi otak lu tuh nggak kayak ngeblank gitu loh. Fokus beneran deh. Yang paling kerasa dua itu, sama satu lagi kalau misalnya lu rajin workout, itu tuh kelihatan banget lu nambah otot lu cepet, seriusan. Pokoknya lu ini deh, praktekin deh beneran Novep. Kalau lu pengen ngembangin diri lu tuh mantep banget deh. Imtak lagi nih besok jam jam 7.03. Gue hitung 24 jam. Oke. Intinya semangat Imtak, lo bisa kok. Gue juga pas awal-awal godaan buat ngebatalin Novep itu berat banget. Gue akuin berat. Tapi justru karena berat, kita harus cobain, kita harus praktekin. Biar apa? Biar lu lihat bahwa diri lu itu bisa. Ntar kalau lu udah lihat diri lu bisa, lu tambah pede. Itu makanya gue bilang praktekin deh. Tuh mantep banget deh pokoknya manfaatnya. Oke. Kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi, yang kemarin udah masuk ya. Dari awal Zikra, cara ngajak cewek first date, cara ngajak cewek kencan. Balik kayak tadi lagi, kayak pas cara ngechat cewek, ajak aja langsung. Tapi cara ngomongnya, ini ada dua hal yang harus diperhatiin. Pertama, cara ngomongnya jangan, lu mau jalan sama gue enggak? Kalau lu ngomong kayak gitu, terus ceweknya bilang enggak, mati lu, habis, udah end. Cara tepatnya kalau lu pengen ngajak cewek jalan, kurang lebih kayak gini. Kayak misalnya ada film baru lah, atau ada tempat makan baru, atau ada acara apalah gitulah. Ya udah lu ajak aja. Lu suka film ini nggak? Temenin gue dong nonton. Atau lu udah pernah nyobain makan di sini belum? Makan bareng yuk bareng gue. Itu paling simpel. Intinya adalah yang nomor 2, lu ngajak jalan juga harus tahu tujuannya nanti itu mau ngapain, mau kemana, kapan, ngapain aja. Lu harus tahu. Jangan cuma jalan yuk, tapi pas ditanya sama ceweknya jalan kemana, lu malah bilang terserah lu maunya kemana. Jangan kayak gitu. Kalau lu kayak gitu, si cewek bakal mikir gini, gimana sih ini cowok ngajakin jalan tapi dia sendiri nggak tahu mau jalan kemana. Lu jadi kayak cowok pelintan. Jangan kayak gitu, oke? Lu harus mimpin, lu harus tahu mau kemana, kapan, ngapain aja ntar di sana. Lu yang harus mimpin, oke? Bentar, bukan gitu. Selain ngontrol pikiran kayak susah fokus, mood kadang berubah-ubah, emang gitu. Iya, kalau pas awal-awal Novep itu kan kayak lu ngerokok, terus lu berhenti ngerokok, kan pasti ada sakaunya kan. Pasti mood lu naik turun, pasti. Dan di situ emang inian ya, di situ ujiannya. Gue udah 60 hari juga kadang-kadang masih ada kayak rasa kepengen, dan normal kan, namanya juga orang. Tapi ya itu, lu harus bisa ngendaliinnya. Lu ngefokusin perasaan lu, rasa kepengen lu itu ke hal-hal yang lain. Kalau gue sih keluar rumah, gue jalan-jalan, nyari udara segar, atau pokoknya intinya lu gerak lah, jangan lu malah udah kepengen terus malah diem aja, ntar malah tambah kepengen. Oke, Imtak. Oke, kita terakhir nih, satu lagi nih. Dari Fasran. Ini bagus nih pertanyaannya. Menurut lo hal apa yang paling harus kita prioritasin dalam hidup sebagai cowok? Kalau menurut gue yang harus kita prioritasin dalam hidup sebagai cowok adalah tujuan hidup kita. Kita jadi mesti harus tahu kita tuh hidup mau dibawa kemana, mau ngapain sih. Nah itu fokusnya kita. Nah itu juga tujuan gue bikin akun ini, biar lo tahu lo tuh jadi cowok tuh harus ada tujuan hidupnya, harus ada tujuan hidupnya.
bukan cuman cewek aja terus. Kalau lu fokusnya cewek aja terus ceweknya hilang, mau ngapain lu? Habis kan lu. Hidup lu cuma dihabisin buat ngejar cewek, main cewek, terus hancur berantakan gara-gara cewek. Habis lu, jar kayak gitu. Yang harus diprioritasin sebagai cowok dalam hidup kita adalah ya tujuan hidup kita ini, mau dibawa kemana, mau ngapain gitu. Oke. Nah ini buat yang baru join juga, ini kalau misalnya ketinggalan nanti bakal gue re-upload di profil gue, jadi buat yang ketinggalan masih bisa nonton lagi. Ini kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, tulis aja ya di komennya ya, biar ntar gue jawabin. Oke. Nah, balik lagi ke tadi, mungkin yang baru join, karena menurut gue kalian ini masih banyak yang punya masalah soal PD. Sekali lagi gue ingetin, gue bikin ebook buat kalian yang masih suka minder, yang masih suka insecure. Oke. Balik lagi, gue bikin ebook buat kalian. Kalian bisa cek linknya di bio gue. Kalian kalau misalnya mau beli bisa lewat situ. Dan kalau misalnya kalian punya masalah-masalah lain yang kalian rasa butuh juga, kalian butuh banget nih, gimana caranya nih, kalian kasih tau aja sama gue, kirim DM, biar nanti gue bikinin postnya, gue bikinin ebooknya, gue bikinin course-nya sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlu. Oke? Cek lagi nih joinnya. Wibi join. Halo Wibi. Ini sekali lagi kalau misalnya mau tanya-tanya di pas live ini, langsung ini aja, langsung komen aja juga ya. Oke, jadi kita review ulang lagi. Tadi yang pertanyaan dari Jody Pati, gimana cara jadi versi terbaik dari diri sendiri? Caranya tahu dulu kekurangan dan kelebihan diri lo. Tahu kekurangan dan kelebihan diri, terus kelebihannya ditingkatin, kekurangannya dihilangin atau diperbaiki. Dari Aditya, cara mulai chat sama cewek, mulai aja, tapi tahu dulu arah pembicaraannya itu mau dibawa kemana. Tipsnya biar tahu, cari persamaan antara diri lo berdua. Misalnya ada yang sama-sama disukain, hobi yang sama, segala macam. Intinya topik pembicaraannya ditentuin dulu. Siapa lagi nih? Oh, Kadaviar Ringo tadi yang tentang cara ngilangin perasaan ke cewek. Ingat dulu lagi, ceweknya itu siapanya lo, mantan lo atau bukan. Kalau mantan, fokus ke yang lain, ke kegiatan lain. Kalau bukan mantan lo dan gak pernah punya hubungan sama lo gak punya hak buat punya perasaan sama dia. Oke? Apalagi ceweknya udah punya cowok. Cari yang lain aja. Sama tadi juga awal Zikra, cara ngajak cewek first date, ya ajak aja langsung, tapi tahu dulu mau diajak kemana, mau ngapain, kapan, segala macamnya harus lu yang pimpin. Jangan lo ngajak tapi lu sendiri nggak tahu mau kemana. Dan ke pertanyaan terakhir yang udah masuk tadi, Fazran, hal paling penting buat kita prioritasin dalam hidup sebagai cowok adalah tujuan hidup kita sendiri, purpose. Oke? Kejar purpose, dapet cewek, kejar cewek nggak dapet apa-apa. Oke? Fokusin diri lo buat ngejar tujuan hidup lo, bukan ngejar cewek. Siapa lagi yang join nih? Dan sama tadi yang pertanyaan yang baru masuk dari Reza Albarnil, cara pede ngomong sama cewek, ya udah lu jadi orang yang pede aja dulu.
keseluruhan. Kalau lu udah pede pasti ngomong sama siapa aja berani, pede-pede aja. Tipsnya pede gimana, lo lihat di postingan gue udah bikin cukup banyak lah, sekitar 5 post tentang pede, praktekin. Dan kalau pengen belajar lebih lanjut lagi, gue udah bikin ebooknya, klik link yang ada di bio, lo bisa beli ebooknya di shop gue. Pokoknya klik aja link yang ada di bio kalau lo pengen belajar gimana cara bikin diri lo jadi orang yang lebih pede. Oke. Dan tadi yang dari Imtak sama Gus Satriawan, manfaat nokep banyak banget. Pokoknya lo kalau cowok berhenti nonton bokep, berhenti coli, fokusin energinya lo ke hal-hal lain yang lebih produktif. Itu bagus banget deh pokoknya. Lo harus praktekin. Imtak umur berapa ngejar cewek, jangan pernah ngejar cewek kalau gue bilang. Oke. Deketin boleh, terbuka sama cewek yang pengen deketin lo boleh, tapi jangan ngejar. Kalau lo belum pernah ngejar, bagus. Tapi kalau misalnya lo seumuran gue yakin lo pasti pernah ngejar cewek dan berantakan hasilnya. Pernah nggak lo? Pasti lo pernah kan lihat yang orangnya hidupnya berantakan gara-gara ngejar cewek. Nah, lo jangan jadi orang kayak gitu. Lo fokusin ningkatin diri lo sendiri aja, ningkatin kualitas diri lo. Jangan ngejar cewek tapi narik cewek. Jadilah orang yang menarik, bukan orang yang ngejar. Oke ya, jangan ngejar cewek, tapi tetap terbuka kalau ada cewek yang ada deketin lo. Tetap open. Dan temenan sama siapa aja dari kalangan mana aja, dari background apa aja, lu nggak pernah tahu ntar lu ketemu sama siapa di sana. Dan lu nggak pernah tahu kalau tahu ada cewek yang naksir sama lu. Gitu caranya. Oke, Imtak. Oke, ini kita udah hampir setengah jam. Udah 20 menitan. Umur gue berapa? Umur gue 29 sekarang. Umur lu berapa? Tulis dong ya. Gue kelahiran 92. Oh ya, mungkin gue ulangin lagi buat kalian yang tadi mungkin ketinggalan pas bagian kenalan. Gue Yanuar. Nama gue Yanuar. Alasan gue bikin akun ini adalah biar cowok-cowok tuh fokus hidupnya nggak melulu tentang cewek, tapi tentang ngembangin dirinya sendiri biar jadi berkualitas. Oke. Gue udah belajar pengembangan diri, relationship dinamik, social dynamic, dating skill, segala macem dari gue kelas 2 SMA. Jadi sekitar 12 tahun yang lalu. Terus gue juga udah pernah kerja di dating agency itu biro jodoh dari Singapura, internasional jadinya. Jadi gue bisa nge-share ke kalian nih pengetahuan yang gue punya, biar lo tuh ya ningkatin kualitas diri lo intinya. Oke. Intinya kalau menurut gue, kalau lo masih muda, lo fokus sama diri lo dulu aja deh, jangan ngejar cewek dulu deh, serius deh. Lo dari Imtak, lo nggak takut banget telat nikah? Enggak, serius. Ntar gue bahas lebih dalam deh. Lu gini ini buat cowok-cowok zaman sekarang nih. Ini gue sekalian share aja dari data kerjaan gue dulu, tempat kerja gue dulu. Kalau dibilang takut nikah, cowok sama cewek perbandingannya, jumlah cewek lebih banyak. Di tempat gue kerja dulu, cowok itu paling dicari, serius deh, cowok itu paling dicari. Perbandingannya tuh kayak, kalau misalnya ada 100, kan kalau di tempat kerja gue dulu itu sistemnya member ya. Katakan ada 100 member. Dari 100 member itu 80 orang cewek, 20 orang cowok. Paling banyak 30 orang deh cowok deh, serius. Perbandingannya segitu. Jadi lu tuh sebagai cowok, lu tuh yang paling dicari. Lu dicari gitu loh. Jadi lu jangan ngerasa
jangan ngerasa ini miskin cinta. Lu jangan ngerasa kekurangan cewek itu jauh jumlahnya lebih banyak daripada lu gitu loh. Lu kalau nggak percaya, lu search aja di internet, lu tinggal di kota mana, lu lihat data sensusnya, lu lihat sendiri tuh perbandingan jumlah cewek dan cowok. Lu jangan takut cewek tuh, aduh, lu tolol banget deh kalau intinya lu takut kekurangan cewek. Nggak bakal nggak bakal. Serius nih, gue ngomong langsung dengan data dari tempat kerja gue, demi Allah. Ya, benar sekali. Berarti sekarang buat diri lu sendiri jadi sesuatu yang menarik dulu. Benar, pintar. Karena kalau lu udah menarik, lu ada kualitasnya, itu orang bisa ngeliat, orang bisa ngerasain. Dan apalagi cewek-cewek. Dan cewek-cewek ntar datang sendiri ke lu. Tinggal lu cuma perlu tahu gimana cara nge-audisinya, milihnya yang baik buat lu. Jadi lu suka sama cewek juga jangan cuma sembarangan aja. Yang penting gue dapet cewek. Kalau cewek nyusahin diri lu gimana? Nanti lu abis lo. Lu harus tahu caranya ngefilter, ngaudisi cewek. Ntar gue bikinin deh course-nya deh, biar lo pada tahu cara-caranya. Serius lo fokusin diri lo aja, ningkatin kualitas diri lo. Udah, gue hampir nggak pernah ngajak cewek jalan, demi Allah. Gue diajak jalan dulu, gue duluan yang diajak jalan. Seriusan, ini bukan pamer tapi ngasih bukti. Kayak misalnya deh, lo misalnya masuk kuliah atau sekolah dah, lu jadi ketua angkatan aja atau jadi ketua BEM gitu, atau jadi ketua OSIS, itu kan value kan. Gue kalau lu udah lihat postingan gue, lu harus jadi orang yang punya value itu nilai kualitas diri lu. Kalau lu bernilai, kalau lu punya quality, cewek datang ke lu. Nggak usah bukan cuma cewek doang, banyak opportunity lah, apalah segala macam lah. Jadilah orang yang menarik intinya. Takut kekurangan cewek karena umur? Enggak. Lu intinya gini deh, Imtak, lu kalau lu masih pikiran lu ini ya, ada di dalam pengembangan diri itu ada yang namanya scarcity mindset dalam tanda kutip, mindset orang miskin. Sorry nih ya, tapi emang kayak gitu. Mindset miskin sama mindset abundance, mindset kaya. Kalau lu takut mulu, tuh kurang mulu di dalam pikiran lu, di dalam hati lu, itu yang lu dapet. Ntar kenyataan hidup lu jadi kayak gitu. Ini gue bukan cuma sekedar motivasi bullshit aja, enggak. Tadi kan gue udah bilang, gue udah kasih lihat datanya dari tempat kerja gue gitu. Oke ya, pokoknya intinya jangan pernah takut punya mentalitas yang abundance, yang mentalitas orang kaya. Dari Van Dikun, lebih baik cewek yang cuek atau yang care. Lu lebih suka dicuekin cewek atau dipedulin cewek? Udah gitu aja, gak usah susah-susah. Sorry nih, bentar jatuh soalnya. Oke ya, ini Van Dikun di Jepang kan nih dia. Hai, konbanwa. Anjir, setengah 12 di Jepang. Ini hampir setengah jam nih. Gue kasih deh satu pertanyaan lagi deh. Oke, ini ntar buat yang ketinggalan dari awal, gue re-upload kok, tenang aja. Dan ngingetin lagi kalau misalnya kalian pengen belajar gimana caranya ningkatin rasa percaya diri yang kalian punya, gue udah bikin ebook buat kalian. Klik link yang ada di bio gue. Nah, kalian bisa belajar tuh. Gue udah bikinin step by stepnya, 10 langkah kalau lu pengen jadi orang pede kayak gimana caranya. Tuh, lu cek di ebook gue. Klik link yang ada di bio buat beli bukunya. Oke nih, satu lagi nih pertanyaan nih gue kasih nih. Bang, itu komik Naruto kah? One Piece. Imtak, gue minta WA, bang. Janganlah DM-an aja dulu, oke? DM aja, tanya via DM. Kalau WA
terlalu personal, via DM aja dulu. Oke. Nah, udah setengah jam nih. Satu lagi deh, Gos. Satu pertanyaan lagi deh. Sebelum end nih, udah setengah jam nih. Jadi itu balik lagi ya tadi ya, Van Dikun. Lebih baik cewek yang cuek atau yang care? Balikin ke diri lu. Lu lebih suka dicuekin cewek atau dipedulin cewek? Udah gampang. Yesus, lagi nih. Nah, yaudah deh kalau gitu, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, sama nih penggemar One Piece yoi. Tapi gue belum nonton episode hari ini. Tapi komiknya udah baca sih, yang chapter terbaru. Yaudah deh. Kali ini udahan dulu aja kali ya. Udah setengah jam. Pokoknya ngingetin lagi, kalau misalnya lo ada apa nih hal yang menurut lo, aduh gue masalah gue tuh ini nih, lo DM aja ke gue, ntar gue bikinin deh. Mau itu ebook, mau itu post di IG gue, mau itu nanti online course gue bikinin buat lo butuhnya apa, lo kasih tau ke gue bikinin. Oke? Waduh. Bentar. Kita nih dari Imtak. Bang, cara ngilangin takut dalam pikiran itu gimana? Wah, lo mesti ke psikolog deh kayaknya deh. Gue nggak terlalu ke situ. Bisa aja sih gue bantuin, tapi mendingan lo ke psikolog aja. Van Dikun, kadang dua-duanya suka. Ya lo pilih lebih suka yang mana. Udah gitu aja. Oke ya. Jadi sekian dulu buat IG live kali ini. Terakhir tadi gue ngingetin lagi, kalau misalnya kalian pengen belajar cara pede, lo klik link yang ada di bio gue, lo beli ebooknya, lo pelajarin, lo praktekin. Gue udah bikinin buat kalian. Sampai jumpa lagi di live IG berikutnya, di follower 500 follower kali ya, gimana? Oke ya. Tuh, nah ini nih bentar lagi nih, gue tambah lagi nih. Imtak, kok lu angka 0 berbicara ke psikolog, duit berbicara, lu mau sembuh apa enggak, gitu aja deh. Gue kurang suka sama orang yang mental gratisan. Gue nggak bisa tuh sama orang kayak gitu tuh. Lu kalau pengen keadaan lu lebih baik, berubah, ya lu mesti ada keluar duit, keluar usaha, keluar apa segala macamnya. Nggak bisa lu 0 aja gitu, nggak bisa. Lo kalau diri lu mental gratisan, nggak bisa lo, habis lo dalam hidup. Intinya kan lu sakit psikologi lo ya kan. Lu mau sembuh apa enggak? Kalau sembuh ya ada biayanya. Ke psikolog aja udah. Kalau lu mental gratisan nggak bisa. Mau ngapain aja dalam hidup lu nggak bisa. Udah. Tuh gue ingetin tuh, keras sedikit ya. Tapi lu perlu denger. Kalau lu pengen berubah, harus keluar usahanya, harus keluar biayanya. Gue jadi kayak gini juga belajar ke orang-orang itu, gue ngeluarin duit, nggak main gratisan doang aja, serius, bayar jutaan. Oke? Sekian buat live kali ini. Sampai jumpa lagi di IG live berikutnya. Share postingan gue ke teman-teman lo kalau misalnya lo rasa bermanfaat. Sampai jumpa pada live berikutnya. Thank you.